akhirnya kembali lagi di bulan Oktober ini. Oktober ya, Oktober yang dimana semua berberan nih musim hujan. Aduh, lagi interview orang, katanya sih nih Twitter yang lumayan mantep nih. Katanya sih ngebahas tentang teks dari pemerintahan semuanya, hal-hal yang kayak gitu. Terus katanya juga yang dimana suka banget sama politik-politikan. Terus katanya juga suka sama Jokowi mungkin. Mari kita sambut ini teks dari pemerintah, bos. Gila. Teks dari pemerintah. Malam-malam bos, dingin nih. Yoi, hujan, bos. Caklung. Gila, nih kalau boleh tahu nih nama asli lo siapa nih? Lestianto Eko Prasetyo. Oh, Lestianto, dipanggil Lele ya? Lele. Kenapa nih kalau boleh tahu dipanggil Lele? Karena gue ada panggilan coy. Dari SD gue dipanggil Doraemon. Lu Intel ya? Bukan coy. Gue takutnya lo Intel nih. Enggak. Ada nama panggilan siapa ya nih kalau boleh tahu, Le? Dari SD gue dipanggil Doraemon. SMP gue dipanggil Jojon. Karena kumis gue pas SMP kotak gitu cuy, kayak Hitler. Cuman gue gak dipanggil Hitler. Jangan dong. Malah dipanggil Jojon. Jangan dong. Ntar malah yang kayak jangan kayak gitu nggak boleh. Terus kayak ya udah kuliah gue dipanggil Lele. Ya udah. Di saat gue panggil Lele, ya udah itu aja coy. Kayak sampai gue seterusnya ya udah Lele aja udah. Lo Lele ini gara-gara kumis lo atau gimana nih? Iya, kumis gue. Karena itu sejarahnya gini coy. Kayak ada senior gue 2011 gini coy. Dia dipanggil Lele karena pas dia main futsal dia selicin ikan lele. Jadi kayak jago banget tuh ya. Jago banget, licin banget tuh. Iya, gue cek gini. Terus gue bilang gue mirip sama dia, ya udah. Oke. Gue dipanggil Lele, ya udah. Le, ini kalau boleh tahu nih, lo beneran nggak sih katanya lo bener-bener katanya sih adminnya teks dari pemerintah nih? Bener cuy. Boleh lihat nggak? Iya. Gue tunjukin. Teks dari pemerintah. Gue tunjukin buat lo. Boleh. Nih, gue admin ini. Teks dari pemerintah ya? Teks dari pemerintah. Boleh tahu, boleh lihat gak? Lihat aja. Mantep bos. Nih, teks dari pemerintah nih. Teks dari pemerintah. Ngebahas tentang apapun ya. Gila, notif banyak banget. Emang selalu kayak gitu. Sumpah. Selalu kayak gitu. Aktivitas lu sekarang lagi Twitteran doang nih? Twitteran doang. Lagi pandemi gini lo lagi sibuk apa kalau boleh tahu? Gue cuma sibuk freelance doang dan mostly emang dari tes dari pemerintah emang. Bener-bener lu anak Twitter banget ya? Iya sih bisa dibilang kayak gitu. Dari tahun kapan nih kalau boleh tahu? Lu poster Twitter kan nih? Gue tanya dulu nih. Poster Twitter bisa dibilang kayak gitu, cuman ya udah. Gak apa-apa lah ya. 2015 lah ya. Orang mau main kapan bebas bos. Bebas lepas. Ya. Tapi nih bisa dibilang lagi pandemi gini hobi lu main Twitter doang. Lu suka ngeliatin pemerintah lagi ngomong apa-apa lu kutip lah ya. Iya. Kayak gitu. Rumah kalau boleh tahu di mana nih, Le? Gua saat ini tinggal di Fatmawati. Sama orang tua atau ngekos atau gimana? Enggak sama orang tua, sama temen gua. Oh, bener. Ibaratnya Lele nggak nyusahin orang tua, bos. Nih, lu belajar kayak gini nih. Jangan apa-apa yang ngerengek hal-hal yang nggak penting lah, anjing, bangsat. Nih, Le, kalau boleh tahu nih ya. Nih background gue sama lu nih, gue sama sekali baru tahu lu dan sekarang baru tadi gue ngobrol-ngobrol sama Lele juga. Orangnya asik banget. Terus ternyata suka sama kepemerintahan. Dan kalau boleh tahu nih, kemarin milih siapa sih, bos? Jokowi atau Prabowo nih? atau milih dua-duanya nih? Nggak apa-apa. Gue nggak bilang. Gue paham. Emang banyak yang nanya sih. Terus. Emang banyak yang nanya di situ terus. Gue jujur aja yang pas saat itu yang 2014 kan berarti ya? 14 yang presiden itu ya. Gue milih Jokowi sih. Ini Jokowi. Karena ya, saya itu karena ya gue
orangnya ya kayak misalnya udah kebukti dia Dia katanya kerjanya apa gitu kerjanya apa, benar. ya dia kerjanya apa ya gue nggak mau gamble di situ ya makanya gue milih di situ ya Jokowi gitu loh. Di Jokowi di situ 2014 kan pemilihan presiden Nah. ya gue milih Jokowi di situ. Tapi lu pas lagi waktu, lu masih inget nggak sih yang sebelum dimana banyak orang yang milih kayak golput aja dan akhirnya video apa sih Oh, namanya itu iya. yang batu bara itu keluar, aduh apa? Iya film Dokumenter itu. film dokumenter itu ya. Ah. Gue juga lupa sih Film judulnya. itu. Nah itu menurut gue lo jadi malah mikir golput atau enggak sih? Enggak sih, Banyak menurut gua- banyak banyak yang opini seperti itu ya. Terus gue ngerasa Oh emang banyak emang. ya gue ngeliat anak muda terus mungkin seumuran kita juga, mungkin yang tua juga gue nggak tahu ya dia bakal golput atau enggak. Lo Gue mikirnya saat itu adalah karena emang ya pas film itu keluar ya gue jadi malah lebih yakin ketika gue milih Jokowi gitu loh anjir. Cuman ya sekedar ya faktornya banyak lah ya di situ. Ya gue milih Jokowi di situ dengan harapan adalah dia ngelanjutin apa yang program dia 5 tahun dia lakuin selama dia jadi presiden gitu loh ya. Ya udah di situ mungkin harapan gue terlalu besar atau ya mungkin salah gitu ya, atau cuman ya udah di situ menurut gue Jokowi di situ menurut gue yang paling benar di situ. langsung coblos nomor 1 tuh ya. Langsung Gua masih inget coblos. tuh dia nomor 1 tuh. Nomor 1 Nomor 1. urutan 1. Nomor 1. Nah ini kalau gue tahu sebenarnya nih ya, dari lo main Twitter terus akhirnya lo mungkin sekarang lagi sibuk apa, dan ini gue pengen tahu sih background lo, dan makanya gue pengen datengin lo nih di channel YouTube Bejana yang namanya lu tuh siapa sih? Gue bisa dibilang ya bukan siapa-siapa sih. Lu masyarakat biasa kan? Masih anak Twitter atau biasa. masyarakat sipil atau gimana? Masyarakat sipil mungkin bisa dibilang mungkin bisa dibilang masyarakat sipil biasa gitu. Cuman kan ya ketika gue naik itu kan karena emang udah pernah di follow Panji atau siapa si Eno Bening gitu. Ya mereka nyemangatin gue secara personal. Ya udah gitu loh anjir. Mungkin emang belum ada gitu loh peran sebagai orang Indonesia di dunia Twitteran Indonesia, mungkin belum ada yang jadi gua gitu loh. Teks dari pemerintah at least, atau ya bisa diganti lah atau apa. Cuman ya teks dari pemerintah ya adanya yang pas itu gitu loh. Pas gue buat mungkin ya, cuman ya gue ngelanjutin dari situ aja. Ketika netizen banyaknya ngedukung gue, ya udah di situ gue ngelanjutin di situ. Tapi nih kalau gue tahu nih Le, lu bikin hal ini nih sebenarnya itu tuh buat apa sih? Sebenarnya apa yang dimana nih ya? Yang gue lihat ya, ini emang ada pro dan kontranya nih. Tapi gue lihat yang dimana kayak lu ngelihat nge-tweet, gue nge-scroll sampai bawah sampai yang dimana gue tahu lu tuh nge-tweet pertama tuh gue tahu lu tentang apa, terus yang dimana hampir semua beritanya itu agak sedikit ada yang pro dan kontra, hal-hal yang kayak gitu. Itu biasa lah. Terus yang dimana lu ini sebenarnya mau mendukung pemerintah atau emang lu melihat atau lu apa ya jatuhnya mengertawakan pemerintahan lagi saat ini, atau yang Kritis gimana, lah, atau emang pemerintah. cuma iseng-iseng aja? Tapi kalau lu cuma ngomong iseng-iseng aja, kayak video kita udah selesai sih. Atau gimana nih? Nggak gini, awalnya mungkin bisa dibilang ya karena iseng sih emang. Karena kan awalnya trigger gue buat akun ini ya, teks dari pemerintah. Oke. Itu karena emang gue ngelihat berita yang mungkin nggak semua orang inget atau tahu. Itu adalah saat dimana KPAI, ya gue lupa itu ketua KPAI atau siapa ya, cuman dia bilang secara spesifik adalah ketika lu di dalam satu kolam renang, lu bisa hamil ketika lu cewek atau cowok.
Itu berita lucu banget sih. Itu ngebuat gue bikin akun ini. Oke. Kayak menurut gue adalah itu udah something beyond, itu udah di luar batas menurut gue gitu. Kayak, Lu bener-bener kayak ibaratnya nih kalau bisa dibilang kalau sekolah tuh ada nilai standar lah ya. KKM KKM bener ya. KKM. Terus Indonesia tuh standarnya kayak, nih standarnya yang mana sih? Iya mana standarnya kayak. Bener-bener. Tapi kita udah ngomong ya udah, berarti wah udah nggak bisa cuy, maksud gue. Gue nggak tahu backgroundnya apa, background knowledge-nya atau apa, di universitas di mana atau mana gitu kan. Ya udah di situ gue bikin di situ adalah dengan tujuan saat itu ya. Ketika gue bikin adalah masyarakat Indonesia nyadar gitu loh bahwa ini loh yang mimpin kita gitu. Di saat gitu ya. Gue mikir kayak gitu. Ini orang-orang yang mimpin kita gitu. Tapi malah bukan malah jadi pemimpin ya, malah jadi kita malah jadi tamu bingung karena kan dia emang di atas kita ya mungkin ya. Tapi nih kalau misalnya dibilang ya teks dari pemerintah nih, orang-orang itu siapa aja sih? Gue doang. Bener-bener lu doang nih. Bener gue doang. Dari awal gue bikin sampai yang di follow Panji. Di follow Panji, Bani Suara, Jeffrey Nico, ya kan. Itu gue doang. Jeffrey Nico. OTW kali ya, mungkin lo nih selanjutnya. Jeffrey Nico. Gue kalau lu nonton gas, gue mau berhadapan sama lo. Karena lo lumayan. Karena ya udah gitu aja, nanti aja. Itu topik continue lah. Tapi yang di mana? Lo sadar nggak sih? Semua tuh apa-apa udah mulai ada teks. Oh iya, itu menurut gue adalah mungkin masa awalnya mungkin kan bukan gua gitu ya. Itu booming di tahun ini kan ya? Tahun ini 2020 emang. Itu apa sih maksudnya? Apa yang concern yang dia bikin? Terus apakah cuman emang dia bener-bener, kalau menurut gue ya, kalau dari mata pikiran gue atau pikiran gue yang dimana kayak ini orang cuman gila like, komen, terus share atau retweet atau retweet gitu. Terus yang menurut gue tuh hal itu. Karena kalau orang udah punya validasi itu kayak gue bangga nih, gue punya sesuatu nih bos. Mungkin cuman lu kayak gimana tuh? Mungkin nggak semuanya kali ya. Mungkin kalau misalnya akun gue atau misalnya contoh teks dari berseragam lah, yang paling gampang di situ ya. Tujuannya bukan dari konten. Tujuannya adalah gue nggak bermaksud sikap bermulia di sikap mulia atau di apa ya. Cuman menurut gue adalah tujuan awalnya teks TXT dari siapapun atau apa ya adalah sesimpel ya lu nge-share TXT dari mana atau apa, ya lu nge-expose suatu kaum gitu loh. Tapi ketika udah mulai masuk dari pandemi itu kan kayak misalnya ya mana lah teks dari Among Us, teks dari mana gitu kan. Yang paling itu konyol, udah mulai. Tapi yang gue potong. Yang paling konyol nih teks dari Ridwan Kamil tuh aja. Enggak, teks dari Ridwan Kamil itu temen gue juga. Jadi kayak maksudnya itu mungkin gini kayak mungkin dia pengen bikin spesifikasi ya Ridwan Kamil doang gitu loh. Cuman menurut gue kalau misalnya kayak gitu mungkin teks TXT as in general mungkin kayak ya lu jangan bikin sesuatu yang terlalu ini menyudutkan suatu persona atau siapa gitu ya. Karena menurut gua TXT itu dari awalnya mereka bikin TXT cowok. Karena emang menurut gua emang dia yang bikin awalnya. TXT cowok itu dia kan nyudutin suatu kaum ya generalnya ya cowok aja. Nggak apa-apa. Iya, suatu cowok, kaum cowok gitu loh. Cowok yang sangean gitu ya mungkin ya. Ya emang akun alter, kalau lo berani ngobrol lah. Gue penasaran banget sama hal-hal yang kayak gitu. Iya kan kaum cowok gitu. Jadinya kayak
ketika lu bikin suatu yang lebih topik yang lebih general, misalnya JKT atau daerah lah ya, Bekasi atau mana kan, ya agak menyimpang aja, cuman menurut gua ya masih masuk, cuman kayak agak menyimpang dari awal TXT dibikin gitu loh. Tapi lo masih inget gak sih siapa yang menjadi pionir TXT itu? TXT cowok, TXT dari cowok. Itu benar-benar pertama kali ya? Itu pionir dari awal. Pionir. Kita cuma ikut karena TXT dari all shop, TXT dari berseragam, TXT dari WhatsApp. Itu emang dari awal dari TXT dari cowok. Nah itu semua, gue lihat semua itu following lo itu hampir teman-teman lo semua. Oh iya emang itu. Itu ada ibaratnya tuh ada genre komunitasnya ya. Ada komunitasnya. Ada, kita bikin WhatsApp grup Di Paguyuban TXT. Paguyuban TXT ya. Benar. Tapi ini kalau bisa dibilang ya, orang-orang TXT itu sebenarnya orangnya have fun gak sih sebenarnya di balik ini ya? Karena gue nggak tahu nih, lu tuh kayak mungkin lu selama ini lu bikin ini lu tertekan dalam hal itu, mungkin kayak yang dimana mungkin ada yang neror lu atau gimana, Le? Oh neror iya lah. Neror ada lah ya. Iya. Yang penting jangan sampai hilang lah, Le. Gue takut banget. Ini kalau sampai dia hilang, aduh. Lu jangan dong. Gimana tuh? Kalau misalnya TXT iya emang masih ada. Kayak mungkin makna TXT di situ udah geser di situ. Mungkin di situ ya sesimpel lu kalau misalnya follow JKT Info gitu sih ya. Ya JKT Info dan TXT dari Jakarta itu JKT ya. Itu sama tujuannya karena emang lu cuma ngasih info kan sebagai warga Jakarta. Ya lu terlepas dari Jakarta Timur ya Jakarta Utara. Ya lu di situ gitu loh. Mungkin kalau misalnya maknanya bergeser lebih daripada itu mungkin belum. Tapi ini ya, kalau bisa dibilang ya, kalau nanti TXT jadi portal berita tuh bisa nggak? Bisa banget. Dan lo akan memilih kemana? Lo akan malah menuju ke pemerintahan atau malah menuju yang kayak netral aja lah? Gue akan selalu berusaha netral. Yakin lo? Yakin. Karena yang dimana semua media bilangnya netral, tapi kalau ada beberapa akun ya portal berita dan buzzer lah ya. Mostly followers gue buzzer nih. Gue jujur aja ya gitu. mereka istilahnya nitip berita gitu. Okay. Itu ada. Serius. Mereka nitip berita. Dan gue bilang di situ tujuan akun gue bukan ini. Maksudnya bukan yang nitip berita atau mengedepankan suatu pihak gitu loh. Bukan itu. Tujuan akun gue adalah sesimpel lu ngeliat pemerintah gitu. Okay. Lu ngeliat dari tengah aja di situ. Gua provide itu. Okay. Karena emang semua akun atau semua akun Twitter mungkin nggak bisa ngeliat itu. Makanya gua provide di situ. Gua provide di tengah. Yang bener-bener netral gitu loh. Lu bisa kemana ya udah, gua nggak peduli. Cuman ya di tengah aja. Makanya waktu itu yang ada ya nggak bisa disebut lah ya. Kalau mau ceritain lo boleh, tapi kayak benang merahnya aja kali ya. Benang merahnya mungkin gini, suatu portal berita gede gitu. Bisa bilang mereka cuman mereka nitip. Okay. Mereka nitip, mungkin gua nggak tahu alasannya apa ya. Cuman mereka nitip suatu berita yang mungkin nggak sepenuhnya benar gitu. Sepenuhnya benar kayak tanda kutip gitu loh. Mungkin benar itu menurut circle mereka atau benar karena menurut mereka benar gitu. Okay. Jadi kayak menurut gua ya akun gua bukan itu tujuannya. Akun gua adalah di tengah gitu. Gua provide suatu berita yang mereka bisa
two ways, kayak mereka bisa beropini satu sama lain, kayak misalnya dia bisa side sama pemerintah, dia bisa side sama apa gitu. Kayak, ketika mereka minta kayak gitu, gue bilang nggak bisa. Nggak Ya mau gue lah. provide. Lo nggak mau hal itu lah ya? Iya, gue nggak bisa. Karena emang tujuan akun gue bukan itu. Cuman ya, saat itu mungkin gue lagi gabut kali ya. Cuman ya, gue beritain. Cuman di reply-nya gue ngomong kayak ini bukan gue bilang gue kayak precaution gitu loh terhadap followers gue. Gue bilang ke mereka kayak coba baca ceritanya dulu, pahami, abis itu lu berkomen gitu loh. Kayak ya terlepas dari semua ya udah gue lepas gitu loh. Kayak ya udah ya opini lu, tapi kan gue udah provide batasannya gimana ya gitu loh. Dari lu udah gue liat nih tweet lu tuh udah nyampe 3.000 nih, yang dimana lu masih inget gak sih berita yang paling viral banget dan sampai saat ini nih masih ada like-nya, masih ada retweetnya? Lu masih inget gak? Gue masih inget. Apa tuh? Kalau lu inget ini cuy, Apa? KPAI Ah. yang itu juga jadi trigger gue bikin akun ini gitu loh. Gue bilang saya itu kayak itu berita pertama yang gue post, itu literally tweet pertama yang gue post. Itu adalah KPAI yang mereka bilang, gue lupa sih cerita Kalau nggak salah ya, ini gue sempet nyatet itu yang DPR Makassar bukan sih, yang tersangka pengambilan jenazah COVID-19. Oh enggak, bukan. Oh bukan. Itu tweet pertama kalau nggak salah. Enggak, kalau gue sesimpel ini KPAI yang gue bilang waktu itu. Oh tapi bukan. Iya, KPAI yang gue lupa sih, komisaris atau siapa ya, gue lupa. Dia bilang yang komisaris lu satu kolam renang sama cowok. Oh yang lu itu sebagai lagi ya? cewek, iya, lu sebagai cewek. Ada lagi ya. Lu bisa hamil gitu loh. Itu trigger gue yang bikin akun TXT kayak itu udah lebih dari batas manusia kayak Itu nggak ada nilai standar kali ya, kalau bisa dibilang. udah nggak bisa. Itu benar-benar lucu banget dan menurut Itu gue kayak itu udah mesti ketika gue yakin sih orang yang di mana nih, orang yang nggak doyan berita dan orang yang nggak suka berita pun juga, yang nggak doyan, nggak suka, yang benar-benar tidak peduli dengan berita tuh kayak ada sadaran hal ini nih. Iya. Berita KPAI yang kayak udah dong gitu. iya itu sampai sekarang masih Sampai sekarang. masih sampai sekarang karena mungkin ya gue nggak tahu, mungkin terlalu melampaui batas lu sebagai manusia untuk mengerti, mungkin gue nggak tahu sih. Cuman ya itu sampai sekarang masih rame. Ini kan gue boleh tahu nih ya, lu kan hampir yang di mana? Lu kan hampir koran bisa dibilang tuh kalau kutipan-kutipan yang lu lihat tuh dari website lah ya. Dari misalnya misalnya contoh ya kayak Kumparan, CNN atau apa ya, dan lu pasti mostly dan lu baca hal itu terus ya. Gue baca. Dan lu kalau ada yang lucu-lucu itu dan lu pasti lu screenshot atau apapun itu, terus lu masukin. Tapi lu pernah gak sih kalau misalnya ini ada berita yang konyol banget tapi di koran? Pernah? Serius? Beberapa kali. Ini Enggak. ada hitungan jari gak? Enggak. Ada pernah. Lima atau empat? Pernah. Serius? Dulu gue pernah ngepost, mungkin karena Ini benar-benar dari diri lo sendiri lihat hal itu? iya, atau? gue lihat itu karena emang mungkin udah nggak bisa nih, kayak ini bisa masuk ke akun gue gitu. Oke. Terus gue merasa mungkin beritanya saat itu adalah karena emang beritanya udah lama coy, 98. Oh 98. Oke. Karena kan ya gue nggak masang timeline gitu loh atau jangka waktu gue mesti post di mana atau di mana. Ya berita lama gue post juga. Mungkin ada banyak yang belum tahu gitu loh. Gue post berita 98 itu adalah dimana
ini seinget gue adalah Prabowo yang dia masuk timur Oke. yang dia mau di Kebiri. Aduh, ya. Ya itu gue post. Itu kan beritanya dulu saat itu kan 98 lu belum banyak web kan ya. Ya sumber berita lu kalau nggak TV dari koran. Ya, gue dari koran. Ada orang yang ngirim kayak dari koran gitu. Dia ngirim screenshotnya dari korannya. Dia literally ngirim judulnya apa? Judulnya ya Prabowo. Mungkin akan dikebiri atau siapa gitu. Atau gimana ya. Ya gue screenshot itu. Terus gue post di situ, ya. Cuman menurut gue followers gue mungkin lebih banyak dari ini ya. Gak suka ya. Oke. Iya, Serius? gue gak suka. Followers gue lah ya mungkin gue gak tahu sih, cuman followers gue yang gue baca adalah lebih kebanyakan Gen Z sih. Oke. Anak-anak SMA atau anak-anak millennials yang haus dengan berita hal-hal Iya. seperti itu ya. cuman menurut gue emang nggak ada followers semua kecuali gue di follow menteri coy. Serius lu? Iya. Menteri apaan? Menteri kesehatan kan? Bukan. Aduh, kalau menteri kesehatan Bukan, ya. gue mau banget. Gue di follow menteri ini coy, Cahyokumolo, tau gak lo? Menteri PNS. Oh, menteri PNS. Iya. Gue di follow itu Oke. kayak ya udah kayak mungkin ya bukan ranah beritanya dia mungkin atau bukan nggak masuk ranahnya dia. Ini bisa kali ya orang dalam nih. Jadi orang dalam kan nih. Bisa ya. Rambut tinggal dipotong, Rambut dipotong ya. Jadi tato bisa. sebegini deh ya. Yang penting tato dihilangin dulu. Iya, Yang penting dulu. bisa jadi PNS. Bisa lah, tenang bisa, aja. bisa. Semua itu apa yang nggak bisa di negara Nggak ada yang ini. bisa. Emang kayak gitu. Republik sulap, udah. Republik sulap. Paniki. Ricky bos. Tapi ya, ada menteri-menteri akhirnya yang follow lu, terus akhirnya ada orang-orang penting. Ada. Nanti lu mikir ya, ternyata nih akun gua tuh berguna. Bener nggak sih buat diri lu sendiri atau emang yang dimana kayak Akun gua emang sebenarnya akun gua cuma buat ya udahlah gua mau having fun gitu loh. Tapi kalau misalnya ya dalam hitungan waktu nih, ini kalau bisa dibilang ya hitungan panjang ya, yang dimana nanti ada pilkada, ada pemilihan presiden lagi, akun lu bisa jadi buzzer bos. Dan bisa. menurut gua itu ladangnya uang banget di situ. Lo kayak gitu nggak sih? Nggak. Yakin lo? Nggak bisa emang. Lo nggak boleh ngejilat diri. Itu tujuan akun gue memang bukan itu. Kalau lo melakukan itu, gue bakal ngasih ke lo. Bisa. Boleh dong. Nggak bisa. Iya, bisa. Boleh. Cuman kan akun gue tujuannya bukan itu. Aji mumpung bos. 5 tahun Iya. sekali pemilihan, terus pilkada, terus harus lo hati-hati lo. Iya emang. Harus hati-hati cuy. Karena yang dimana lo? Karena emang partai banyak banget Partai pasti. tuh banyak banget dengan hal-hal yang memanfaatkan hal itu. Bener. Terus yang dimana Bener. lu bisa jadi buzzer yang tiba-tiba lu bukan jadi buzzer seolah-olahnya gitu loh. Lu jadi kayak advertising gratis gitu loh. Dan menurut gue tuh lo harus lebih hati-hati sih. Cuman menurut gue enggak. Karena menurut gue adalah ketika udah nggak sesuai dengan tujuan akun gue yang nggak gue terima sama sekali gitu. Terlepas itu gue bisa ngomong. Terlepas itu akun Jokowi-nya langsung ngomong ke gue ke DM gue nggak bisa. Itu Jokowi gue selalu gue mention nggak pernah dibales. Lo dibales, kalau sampai dibales lo mantep sih Le. Lo keren banget sih. belum. Lo bener-bener orang dalam tuh di orang dalam tuh lo gitu. Tapi belum. Cuma menurut gue kayak akun gue gitu ya. Gue provide gini loh, misalnya lu sebagai masyarakat ngeliat akun gue ya, gue ngasih lihat adalah penglihatan secara netral gitu loh. Nggak berpihak ke siapapun. Kalau boleh tahu ya Le, lu nih punya followers yang lumayan banyak. Lu tuh terima endorsean gak sih? Gua nggak Sama sekali nggak, kecuali temen gue. Maksudnya lu temen lu tapi hal yang dimana bantu lah ya. Bantu aja temen gue. Apa yang lu pernah lu bantu? Ada kafe temen gue kayak di Bekasi, terus kayak gue bantu aja, gue sekedar retweet aja lah, kayak gue retweet terus kayak
gue retweet terus ternyata dapat 10k retweet kayak malah jadi rame gitu anjir, kayak overload, kayak karyawannya overload atau dia juga overload. Terus kayak endorsean menurut gue ya bukan tujuan awal gue gitu loh anjir. Kayak Lu mulia banget ya ternyata ya. ya bisa bilang gitu. Amin. Gue gak bisa. Amin, amin. Cuman emang gak bisa bullshit sih emang. Menurut gue emang tujuan awal ya udah di situ gitu loh. Tujuan awal gue emang bukan dari endorse gitu loh. Gue nggak nyari duit dari akun gue gitu loh. Makanya ketika teman-teman gue minta retweet atau apa ya udah gue terima. Ya sekedar teman aja gitu loh. Nih gue mau ngebahas tentang satu topik yang lagi viral nih, yang dimana kemarin Mata Najwa Apa, tidak bisa mendatangkan Terawan. ya Kementerian Kesehatan itu. Iya. Lo ada berita masuk hal itu nggak sih? Masuk banyak. Dan itu banyak banget ya. Banyak banget. Gue sesedih itu sih gue ngeliat negara ini kayak aduh, kenapa lo nggak mau datang gitu, padahal tuh yang datangin tuh abang-abangan tuh, aduh itu bener-bener super abang-abangan tuh. Dan lo ngeliat hal itu lo gimana sih? Menurut gue nggak bisa sih emang. Kalau emang ya dia punya atasan lah ya. Dia sebagai menteri kesehatan dia pasti punya atasan, yaitu ya presiden lah ya. Mungkin presidennya sebagai presiden dia pasti kayak menugaskan dia sebagai apa, tugasnya menteri itu apa. Mungkin tugas dia bukan sebagai yang berbicara kepada publik gitu loh. Mungkin dia kayak gitu. Terawan itu emang kerjanya bagus dulu ya. Dulu sebelum pandemi emang. Dulu, Iya, dulu. Bos. Jadi mantan jenderal, Bos. Iya bos. Iya, Makanya hati-hati, oh iya, sorry. ntar bisa ngilang. Gitu, mungkin. Iya, kayak dia sebagai mantan jenderal mungkin ya gue bisa bilang dia sebagai mantan jenderal ya pasti dia mengerti lah ya. Dia sebagai mantan militer dia pasti tahu basic-basicnya militer gimana ya. Ya at least dia tahu, dia pasti harus mengerti atau mematuhi peraturan yang atasannya berikan kepada dia gitu. Ya kita nggak bisa nyalahin Terawan sebagai suatu kambing hitam gitu loh, menurut gua. Mungkin dia di situ ya perannya adalah ya sebagai suatu yang seorang yang mungkin harus dimaki atau apa, tapi at least dia kerja gitu. Betul. Gue nggak bisa bilang buruk-buruknya dia, cuman karena emang dia kerja, gue yakin. Lo kayak gini main aman atau gimana nih? Enggak, emang gue yakin. Gue yakin kayak Nggak apa-apa. Maksudnya ya pasti semua orang di balik orang kerja pasti ada plus minusnya lah. Iya pasti ada. Cuma menurut gue ya Terawan sebagai menteri kesehatan ketuanya, mungkin dia ditugaskan oleh Jokowi. Ya perannya adalah lu sebagai Menkes. Ya lu mau nggak mau jadi kambing hitam mungkin kali ya. Karena emang kelihatannya kayak gitu, kayak dia nggak ngelakuin sesuatu yang signifikan kok menurut gue. Cuman ya menurut gue ya mungkin dia ditugaskannya oleh Jokowi ya kayak gitu mungkin. Jadi ya menurut gue ya itu nggak salah menurut gue. Itu nggak salah. Cuman menurut gue ya lu hati nurani sebagai ya sebagai dasar lah ya. Lu manusia kayak ya masa lu nggak bisa mikir sih anjir. Menurut gue kayak gitu. Ini sebenarnya ada pertanyaan dari Twitter yang dari masuk kemarin. Oh iya banyak gue tahu. Banyak banget ya. Thank you banget. Banyak kok. Kita coba ya, coba nih. Pertanyaan yang penting tuh ada pertama dari Twitter nih. Aduh. Pertanyaannya serius-serius amat dah. Emang aja kenapa? Emang pasti. Ini dari Malik
HRJ apa nih? HRJ. Kenapa Pak Jokowi, ini dari Twitter ya? Kenapa Pak Jokowi nggak megang Instagramnya sendiri? Kan kalau dia yang megang, highlightnya pasti kayak Amerika atau Turki, dan pastinya spam apa ini? Spam SG-nya kayak gue. Terus kenapa Pak Jokowi nggak open endorse? Kan followersnya 35M sekian. Pasti laris banget kalau open endorse, cuan di mana-mana. Otak gue duit doang ya, gue lihat-lihat ya. Ini pemerintah, Bos. Bukan orang-orang artis. Beda. Peran satu dan dua berarti ya? Iya, beda. Karena ya 1 dan 2 kan ya? Mungkin 1 karena Jokowi di situ adalah presiden coy, public figure. Terus Dia nggak bisa sembarangan berarti kan? Berarti harus ada orang yang mungkin tim kali ya, tim yang ngebikin dia, lo mesti ngomong apa di depan publik gitu loh. Ketika dia harus apa sih peran satunya, kayak dia sebaiknya ini ya, open public gitu, at least. Yang kayak endorse. Iya, gue anggapnya open public sih ya. Kalau misalnya ada pemerintahan hal kayak gitu, gue mau sih Kang Miras OTW ke sana gue. Mau gue. Cobain aja. Bayarnya pakai, tapi kalau dibayar di gue mata rupiah tuh nggak ada. Mata karton. Mata rupiah gue tuh pakai karton, pakai botol, pakai alkohol, udah gitu aja. Cuman kan kayak Jokowi gini ya. Lu ngeliat dia sebagai apa sih? Presiden kan ya? Yang dia nggak bisa sembarangan lah. Benar. Dia nggak bisa sembarangan ngepost atau apa kan. Ya dia pasti harus ada timnya di belakangnya dia yang betul banget. Ya mungkin Jokowinya nggak bisa ngelihat secara langsung dia harus ngepost apa kan. Makanya dia ada tim admin yang megang Instagramnya dia kan, sebagai sesuatu yang ngelihat dia harus ngurus apa gitu loh, sebagai Presiden Republik Indonesia gitu loh. Menurut gue itu loh Pak. Tapi udah ada belum sih TXT dari Jokowi? Belum. Cuman ya mirip-mirip itu adalah ini cuy, Sandalista. Apa itu? Jadi kayak dia akun yang secara spesifik nyerang Jokowi doang. Jadi kayak misalnya Jokowi ngomong apa nih? Jokowi ngomong apa nih? Jokowi ngomong apa nih? Bulan apa? Misalnya bulan Maret nih. Dia ngomong vaksin, misalnya contoh ya, vaksin corona siap tuh Agustus gitu. Terus dia ngepost lagi nih, si Sandalista ini dia ngepost bulan September gitu. Ternyata vaksin belum siap. Aduh. Nah, kayak gitu-gitu ya. Kayak from this to this gitu. Harus diingetin sih. Harus diingetin. Kalau nggak kita siapa lagi, Bos? Iya, benar. Rakyat emang harus diingetin. Benar. Terus habis itu ada dari Magenta Ta Beb. Ini dari Twitter nih. Pernah mikir nggak kalau dirimu bakal diciduk sama modelan FBI gitu karena postingan tweet-tweetmu? Itu gimana tuh? Pernah. Karena kan awalnya gue mikir, ya gue sebagai iseng, ternyata makin gede karena sekedar iseng itu. Kayak gue mikir adalah, ya secara jujuran aja, ya akun gue itu nyerang pemerintah gitu. Ya berarti secara nggak langsung gue adalah ancaman gitu loh pemerintah. Lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati. Dan gue mikir ketika udah ditangkap ya gimana lah anjir. Selalu Bos, ada LBH, ada backingan, ada semuanya. Iya, tenang aja. Bener sih. Ada gua juga mungkin selalu gua bakal nemenin lu deh. Lu lagi di ini bos nih ada arak nih minum dulu lah gitu kan. Bungkus gitu ya. Oke. Ini itu dari Twitter, mungkin dari IG nih. Iya, dari IG. Dari IG tuh ada Tia 2. Bang, udah dapat duit dari Minutes Text
belum Oh, dia endorse gitu ya? endorsement gitu. Udah ada Belum. belum ada. Belum ada. Kalau barter ada lah ya. Baru ada kan? Ini yang tadi gue ceritain yang gue dapat satu slot Terus slot rokok, yang itu ya, apa Iya. teman lo yang bikin usaha itu Iya, mantep bikin sih, itu mantep banget. Tuh bos, nggak semua apa-apa dengan uang, apa-apa uang. Baik hati tuh juga ada. Apa bikin lah, apa mental lo tuh bermoral gitu loh. Di situ ini Apriliando Adi, politika stand up-nya ke arah mana sih bang? Politika, stand up ya. Berarti stand up komedi ya? Oh, itu menurut gue yang gue lihat stand up komedi sekarang mungkin ya. Mungkin mungkin nggak nyambung kalau pertanyaan yang lu tanya gitu. Mungkin yang gue lihat adalah stand up komedi sekarang itu adalah mungkin cari aman kali ya. Oke. Karena udah ada kasus kan. Iya. Yang Sempet, siapa Bintang Emon ya? Bintang Emon yang ketangkap. Itu mantep sih. Bukan ketangkap sih, kayak dihajar buzzer lah ya. Hajar buzzer. Itu mantep sih. Iya, kayak menurut gua ya triggernya di situ mungkin. Mungkin sebelumnya mungkin stand up comedy mungkin masih lebih aman bicarain politik atau apa ya. Ketika di triggernya Bintang Emon di situ ya, wah lu udah nggak bisa ngapa-ngapain coy. Ini udah balik ke zaman Soeharto. Tapi gue pernah sempet nge-tweet apa gitu, yang dimana gue cuma bilang, aduh presiden kita kok lama-lama makin hancur ya. Terus gue langsung no playing Republik Sulap Toniki Republik Sulap. Terus ada yang komen buzzer-buzzernya dari pemerintah, iya bang dia makin nggak bener ya. Udah bang. Oh iya, gue belum ngerjain itu ya. Gue ditawarin jadi buzzer. Seriusan lo? Iya. Gue ditawarin jadi buzzer. Gini cuy, kayak mereka ngomong dengan mereka dia yang baik-baik kayak mereka secara inti ngomong kayak lu mau lah jadi buzzernya Jokowi ya lu cuman beritain yang baik-baik dari Jokowi doang. Kayak gue langsung bilang di situ, kayak gue ngeliat message-nya kayak wah nggak bisa coy, kayak gue bilang, gue langsung balas gitu, wah nggak bisa coy, 1 miliar nih di depan lo tetap nggak mau juga tuh? Enggak, 1 M lah. 1 M lah. Ya 7 digit lah. 7 digit bos. 7 digit. Aduh, itu kalau jadi kawa-kawa berapa karton ya? 7 digit. 7 digit lumayan. Cuman kayak menurut gue kayak ya mungkin menurut gue ya gue mungkin orangnya batu kali ya. Mungkin lu baik hati banget sih, Le. bukan, tapi kayak batu kali ya, kayak nggak bisa dipengaruhi atau apa ya, mungkin batu kayak ya mereka ngomong ketika lu ditawarin nih lu beritain Jokowi yang baik-baik lah, ntar gue tawarin ya 7 digit itu. Ini via WhatsApp, via DM Twitter. via DM. Twitter banyak banget di Twitter gue yang macam-macam lah. Kayak udah gue nggak peduli anjir. Terus Mereka ngomong kayak lu mau nggak beritain yang baik-baik gitu lah sama presiden kita yang sekarang gitu. Terus gue bilang nggak bisa ya? Nggak bisa. Tujuan akun gue adalah netral saat itu, kayak apa yang diberitain oleh mayoritas masyarakat Indonesia ya gue taruh di situ gitu loh. Gue nggak bisa yang misalnya Jokowi kayak misalnya dia ngapain gitu terus dia beritanya baik-baik ya gue ambil dari situ, nggak bisa. Cuman gue bias aja menurut gue. lu benar-benar yang pemerintah lagi ngawur ya lu Iya. pemerintah lagi Harus ngaco kayak gitu. ya lu kayak gitu. Iya harus ada diingetin sih. Karena apa bedanya akun gue buzzer gitu? Iya loh. benar. Karena gue bukan buzzer gitu. Jangan dong. Semoga lo nanti kedepannya udahlah gawe di KPKL. Bisa nggak sih? Nih udah. Gue nggak tahu nih. CV lo langsung tulis lah teks dari pemerintah gitu nggak bisa ya? Oh, gue nggak tahu aja. Tapi nih ya. Iya. Yang dimana nih gue ada pertanyaan cepat dan lo harus jawab. Oke. Nih fun fact aja kita ceritanya. Menurut gue, lo milih ya Mata Najwa atau Karnilias? Mata Najwa. Mata Najwa. Jokowi Prabowo. Jokowi. Kumparan atau Tirto? Kumparan.
Boleh. Bukan karena gawe. Bukan karena gua nggak di situ, kan? Oke. Tempo atau Kompas? Tempo. Tempo. Mata Najwa atau Deddy Kobuzer? Mata Najwa. Oke, Mata Najwa. Oke, Mata sip. Najwa. Boleh. Thank you. Sampai hari ini akhirnya, malam ini akhirnya lu mau diinterview. Makasih Iya. banget. Semoga Gua sukses. Agak ini sih, agak bingung. Apa? Ya baru pertama kali ini gue reveal identitas gue, muka gue tampil gitu loh, hanya kayak ya udah, ya gas aja gitu lah, anjir. Moga-moga selanjutnya ada orang-orang yang berani kayak lu sih, Le. Sebenarnya kayak Iya. gini. Jangan yang dimana cuman ngebahas bacot dari Twitter doang sih sebenarnya. Tapi Ya banyak sih. banyak sih sebenarnya udah banyak di review, tapi setidaknya moga-moga lu jadi orang baik selamanya. Amin. Karena tuh cuman lu doang sih yang bisa akhirnya menolak hal-hal yang kayak gitu. Bener sih. Mungkin Karena- ya baru gue ya. Mungkin ya di mana ya gue lihat mungkin baru lu. Mungkin yang kalau artis atau apa tuh yang katanya sempet viral juga, aduh, gue nggak bisa. Apaan ngomong. yang mereka di endorse Omnibus Law? Aduh, tuh jangan deh. Jangan deh. Itu ada salah satu favorit gue tuh, tapi kayak ya udahlah. Ya Udah. gue paham. Tapi semoga lu sukses terus ya, Le, ya. Amin. Sehat selalu. Semoga kita melewati COVID-19 ini bisa bersama-sama. Sehat selalu, jaga kesehatan. Yang kaya makin kaya. Makin kaya. Yang miskin tetap semangat. Gitu Betul. aja lah. Sehat selalu. Thank you Bejana Mania. Sampai ketemu lagi.